Kenapa Nduk kamu Nduk? Kamu mbien hilang itu kenapa Nduk? Oh itu maaf Bu, itu salah paham aja. Bukan, aku ngerti salah paham aja. Tahu nggak? Aku kagetnya setengah mati kamu keluar masuk dari majikan sehari langsung kabur. Iya. Salah pahamnya gimana? Aku pengen tahu juga. Biar aku tuh tahu lain kali bedanya buat bahan teman-teman yang lain apa yang akan terjadi gitu loh. Jangan ambil keputusan kalau belum paham, jangan sampai melakukan kabur atau apapun gitu loh. Ada pesan buat teman-teman gitu loh, biar nggak. Oh, pesannya itu kemarin waktu apa ya? Ya ini aja deh, kaget aja sama kelakuan majikan yang super, ya pokoknya kaget aja lah Bu, gitu loh. Ketambahan yang kemarin itu memang aku ada komunikasi sama pembantu yang dulu gitu loh, intinya. Jadi sulit mau cerita itu. Bukan sebentar. Cerita pembantu yang lama dengan dirimu kan kadang-kadang tidak sesuai tuh sayang. Makanya kan aku selalu bilang bahwa tapi gini, pembantu yang lama itu ngomong Bapak tuh begini. Namanya aku masih baru, terus aku juga kaget, stres aku 3 hari tuh. Dia majikanku tuh kayak banding-bandingin sama majikanku yang kemarin itu. Setiap namanya aku sepinter-pinternya kita di majikan yang lama itu kan nggak boleh ya Bu ya. Betul. Kita sok di majikan baru itu kita seakan-akan tuh mulai dari nol lagi karena peraturan majikan lama sama majikan yang baru itu pasti sangat beda gitu. Betul. Entah ngiris bawang merah, entah ngiris jahe untuk nyetip ikan gitu loh. Betul. Apapun itu nggak boleh kita sok pinter kan memang. Tapi majikanku kalau ngasih tahu aku tuh selalu bawa-bawa majikanku yang lama gitu. Aku kan kok selalu bawa-bawa majikanku yang lama, kok aneh di situ, gitu loh. Terus ini kamu nyetim ikan ini, misalnya dia ngasih tahu aku, oke, gitu kan. Aku kan kalau nggak disuruh kan aku harus tanya dulu. Kalau dia udah ngomong terserah kamu lah, ini kamu mau nyetim ikan, cara motongnya jahe itu terserah kamu. Sedangkan aku kalau dia udah ngomong terserah kan aku udah nggak usah tanya lagi ngiris jahe itu seperti apa. Ternyata dia itu bukan ngajarin, ternyata dia itu mengetes aku semuanya. Setiap pekerjaan dari awal itu aku dites semuanya. Bisa nggak? Jadi aku stres kayak orang di training. Jadi aku kan bingung di situ kayak orang gila aku di situ, Bu. Stres aku di situ. Namanya orang baru, otomatis kita dikasih tahu dong. Adaptasi itu nggak mudah, sulit gitu loh. Namanya belum sama-sama tahu karakter, semuanya cara bekerja itu beda. Aku di situ kayak serba salah gitu loh. Ngerti. Kalau tanya ngertiin kamu. Maka dari itu kan aku bingungnya kenapa harus kabur kan, setidaknya kamu tetap kontak sama aku bisa protes misalnya. Lele kamu kabur sehari 2 hari 3 hari kerja kan yuk kaget aku. Makanya aku masih untung aku minta, soalnya aku bilang sama dia bahwa aku tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar. Kamu kasih aku sedikit waktu untuk mencari kamu. Aku sebagai agentmu, karena sekali lagi aku percaya bahwa mungkin kamu emosi atau majikan emosi, maka itu aku kan tidak ngompor-ngompori majikan kamu, enggak apa wes panggil no polisi ya, ben kapok arek iku ini kan enggak, aku sama sekali tidak seperti itu. Aku malah fokus untuk pembaikan kalian gitu loh. Makanya aku selalu ngomong di YouTube sama di Facebook, jangan kabur, ada apa-apa ngobrol dulu sama kita. Kalau kamu nggak ngobrol kan aku nggak tahu. Makanya saat kamu balik itu kamu pun nggak nyari aku loh. Markona kamu itu. Bener. Aku off semuanya, nomor HP aku off biar nggak bisa dicariin. Aku di situ mau tenang, mau ini kayak orang stres aku di situ. Terus habis itu aku ngidupin HP lagi. Agent yang di yang di Causeway Bay itu Ibu siapa ya? Jangan disebut. Ibu lah. Ibu, kamu harus kalau kamu nggak salah, kamu datang. Oke, aku datang di Causeway Bay itu. Datang aku. Terus habis itu bukan di Causeway Bay, di Mongkok apa di mana itu ada juga kan? Iya, di Mongkok itu ketemuin majikan. Oke, karena aku nggak salah ya, aku terangin semuanya. Ternyata agen yang di Mongkok itu alhamdulillahnya agak ngebela aku sukanya di situ gitu loh. Nggak agent di situ nggak mojokin aku gitu loh. Ternyata memang majikannya emang yang
agent yang di Mongko itu bisa ngelihat majikanku juga ternyata. Oh begini. Yang dulu memang ada Mbak yang kerja lama, memang dia pindah majikan pun gara-gara memang majikanku yang laki ini udah beda gitu loh, semenjak pindah rumah itu loh, gitu loh. Kelakuannya itu tambah parah. Itu ada komunikasi yang kerja lama itu juga ngomong sama aku. Dia pindah gara-gara pindah juga, memang udah nggak tahan sama bapak gitu loh. Gitu loh intinya. Bukan, aku ngerti. Maksud aku adalah aku sebagai agentmu seharusnya kan tidak usah menghilang dari aku gitu loh. Setidaknya kamu harus ada kode. Namanya hilap Mbak, hilap itu udah. Makanya saya tidak mempermasalahkan ini sebagai pesan buat teman-teman yang lain. Kalau ada masalah, jangan menghilang dari agentmu. Agent yang kamu percaya setidaknya Mbak Yuni, hatiku loro dikanan-kanan. Setidaknya kan aku tahu gitu loh sayang. Maksud aku adalah saat orang memprotes kamu dan bilang kamu tidak baik, aku itu bisa membela. Paham nggak maksudku? Jadi ini sebenarnya peringatan buat yang lainnya. Soalnya di YouTube sama di Facebook kan anak-anak banyak belajar dari situ gitu loh. Kan kita tidak tahu. Kalau kamu nggak ngubungin aku, kan aku nggak tahu toh. Yang di luar sana mikirnya, wah, ngilang apa jenisnya nggak apik gitu loh. Paham nggak maksudku? Soalnya kan kamu nyari aku, Dok, kamu percaya sama aku. 1 hari langsung untuk majikan tanda tangan. Kebayang nggak? Paham nggak? Iki Semarkona iki gurung pernah beliin aku kopi wis hilang. Aku sampai bilang gitu sama Mas Sandro. Kan yuk aneh kamu itu. Lain kali nggak masalah, sekarang sudah terjadi. Siapa sih yang bisa marah kalau sudah terjadi? Ya oke lah, sudahlah. Aku juga udah minta maaf sama Mas Sandro, untuk semuanya juga minta maaf gitu kan. Tadi malam chatting kemarin sore. Makanya aku bilang sama Mas Sandro, ya udah nggak apa-apa, namanya orang tidak pernah melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa. Ya wis ikhlas aja lah. Oke, tapi nggak apa-apa wes, kita bahas visamu tuh ya sebentar ya. Iku anjingnya majikanmu ya, dodone aku ya. Iya. Loh, kenapa kamu kirim SMS kok hilang lagi tuh, Dok? Aku tadi ngecek visamu kelihatan, sekarang kok hilang. Oke, aku kirim balik, kirim lagi. Itu kamu bulan 12 harus extend loh, Dok. Jadi kamu ngomong sama bapak. Paspormu sudah renew belum? Kamu renew paspor nggak? Iya, kudu bikin juga itu. Makanya kamu renew paspor dulu. Habis renew paspor baru kamu buat visa. Jadi selesai buat paspor, ngasih tahu sama majikanmu buat visa. Gitu ya. Iya, majikan kan di Makau ini. Makanya kamu harus ngasih tahu dia. Iya. Selama 6 bulan di sini aku belum pernah libur sama sekali. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya intinya ada apa-apa jangan ambil keputusan yang gila gitu loh. Nggak ada masalah, orang nggak cocok itu pasti ada. Cuman jangan sampai. Namanya. Iya. Ya wes kirim nanti. Aku itu nggak ada masalah. Kamu buat paspor dulu, terus renew visa ya sayang ya. Iya. Bikin paspor dulu ya. Nanti betul. Paspornya itu tanggal berapa itu ya? Kudu bulan berapa ya bikin paspor ya? Loh, sekarang kamu harus buat paspor ya? Sebelum extend lah ya, Sekarang kamu harus booking dulu. Sekarang kamu booking dulu di KJRI sana. Di aplikasi KJRI sana buat pembuatan paspor. Oke. Berarti harus wajib bikin paspor dulu baru extend gitu lah ya. Wajib buat paspor dulu. Oke. Lain kali hati-hati ya, Dok ya. Jangan sampai ambil keputusan yang dimana akan merugikan orang lain. Ngerti nggak? Kalau merugikan orang lain masih nggak apa-apa lah. Kamu sendiri sampai ada apa-apa gimana? Iya. Ya wes. Itu udah dilaporin polisi sama udah di-cut kan, udah dihangusin di imigrasi loh itu waktu itu. Ngerti, tapi kan kamu show up makanya kita nulis lagi ke imigrasi mah. Iya, aku sama majikan kan ke imigrasi lagi, ini lagi. Explanation mah. Maksudnya. Explanation. Iya, makanya. Diaktifin lagi. Diaktifin ya memang sudah dipotong mah kamu. Makanya lain kali pesen buat teman-teman yang lain juga, kalau ada masalah jangan kabur. Kita selesaikan baik-baik, ya. Iya. Ya wes, hati-hati ya. Buat paspor dulu ya, Dok ya, nggak apa-apa. Iya, maaf dan makasih. Nggak apa-apa. Oke. Bapak. Waalaikumsalam. Ini yang saya selalu ceritakan pada kalian, ini yang saya selalu katakan sama kalian. Kalau kalian khilaf ya, namanya orang khilaf, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa ya, namanya orang. Gimana ya, aku nggak bisa ngomong ya Mbak ya, namanya lagi orang emosi atau seperti apa, kita tidak tahu apa yang terjadi. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, jangan sampai mengambil keputusan yang gila dan
berakibat fatal pada diri kita sendiri. Sebenarnya masalahnya sepele menjadi masalah besar. Ya untung majikannya sama mbaknya ini bisa berdamai satu sama lain. Dan akhirnya ya udah sampai sekarang masih kerja. Jadi dia ini bekerja 2-3 hari. Karena dapat omongan dari pembantu yang lama kalau majikannya nggak bagus. Dia sendiri down dan emosi. Ya namanya orang emosi, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Dan mengambil keputusan yang nggak jelas buat dirinya sendiri. Sebenarnya dia lagi mengambil keputusan yang tidak jelas buat dirinya sendiri juga. Ya untung kita bisa mengkondisikan, di mana kita tidak menjelek-jelekan cecenya, juga tidak merendahkan majikan. Jadi kita tetap memperjuangkan mereka, gimana sih caranya bisa bersatu, gimana sih agar Cece sama majikan ini bisa berdamai satu sama lain. Inilah kelebihan agent kalau mau bertanggung jawab. Kelebihan agent kalau mau membantu. Dengan niatan membantu, bukan hanya menjual TKW karena bisnis saja. Jadi bukan karena uang saja gitu loh. Maksud saya adalah kita itu ada keinginan untuk kalian lebih sukses. Bukan karena kalian sudah bayar, majikan sudah bayar. Sorry, kalian tidak usah bayar. Majikan sudah bayar, ambil uang majikan, kalian mau gimana terserah. Saya kira tidak seperti itu ya. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya, saya tidak bilang bahwa agent saya adalah yang terbaik. Tapi setidaknya agent saya adalah mencoba yang terbaik, menjadi yang terbaik. Loh terus piye ngomongin Miss? Ya angel mbak, soalnya kan kita tidak bisa menjanjikan majikan di tempat kita itu semuanya baik. Ya namanya orang kadang-kadang ada majikan yang rewel juga. Tapi setidaknya kita selalu berbicara tentang peraturan. Menurut pendapat saya, majikan di Hong Kong itu memang cerewet. Saya merasakan sendiri, saya sendiri juga cerewet, ruwet itu saya. Tapi setidaknya kalau kita tetap menjalankan tugas kita dan kita tidak menyalahin aturan, saya rasa tidak ada yang bisa menjegal kita. Begitu juga dengan majikan ya, majikan sejajar majikan selagi tidak memukul, masih memberikan layak makan, memberikan gaji, saya rasa masih oke karena majikan Hong Kong memang terkenal ribet dan ruwetnya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Amin.